Pemulihan, Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Ayat 6, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Siapa orang yang bisa tidur waktu saudara dengar dari sorga, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu, masalah akan datang dari kaum keluargamu, aku akan ambil yang paling berharga dari hidupmu, karena engkau ambil yang paling berharga dari hidup orang lain. Siapa yang bisa tidur? Engkau tidak akan damai. Tapi waktu engkau datang ke kasih karunia, waktu engkau datang ke salib dan menerima pengampunan, waktu engkau datang dan merelokasi kembali kemuliaanmu kepada yang benar, yaitu Kristus, maka yang terjadi proses pemulihan yang pertama adalah engkau menerima damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dari yang tidak bisa tidur, dari yang tidak tenang, Daud bilang, sekarang aku tidur, aku damai. Kenapa? Aku tahu hubunganku dengan Allah beres. Saya ingin saudara tangkap ini. Tidak ada orang yang akan tenang kalau dia bermusuhan dengan Allah. Apa yang membuat engkau bermusuhan dengan Allah? Hanya satu, D-O-S-A. Pemulihan dimulai dari yang pertama, peace, damai. Makanya Alkitab berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan jiwamu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang saudara dan saya butuh. Proses pemulihan yang kedua, setelah damai, yang kedua kelepasan. Ayat yang ketujuh, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Pertama waktu dia lari dari istana dalam ketakutan, sekarang setelah hubungannya dengan Allah selesai beres, setelah rohaninya dipulihkan, dia bilang, saya tidak lari, kalau Tuhan mau ambil, saya sudah siap pulang ke sorga. Pemulihan yang kedua adalah engkau berani menjalani kehidupan, engkau tahu bahwa ada satu tangan yang sedang mengatur segala sesuatu, dan kalau dia tidak izinkan, tidak ada yang bisa menyentuh engkau. Kalau sorga tidak izinkan, seluruh dunia boleh menyerang saudara dan berkomplotan menghancurkan saudara, tapi kalau sorga tidak ACC, tidak ada yang akan terjadi. Engkau aman di dalam Tuhan. Yang ketiga, perubahan prioritas. Sekarang Daud menjadi orang yang sadar bahwa yang harus diandalkan adalah Tuhan, bukan reputasinya dulu. Ayat yang ke-8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dia berlindung di dalam pembelaan Tuhan. Dia berlindung di dalam kuasa Tuhan. Dia tidak takut. Pada saat yang sama dia mengubah prioritasnya. Yang sanggup jaga, yang sanggup kendalikan, yang sanggup lindungi hanyalah Tuhan. Yang keempat, Daud mengalami pertumbuhan rohani. Ayat yang ke-9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Untuk sampai di ayat 9, tidak semua orang bisa mengakui itu. Apalagi engkau lagi hebat, engkau lagi dipromosi, lagi diangkat, sulit mengakui ayat 9. Ayat 9 hanya datang kalau engkau sudah mengalami proses pemulihan, menerima damai, diangkat ketakutanmu, mengubah prioritasmu. Maka ayat yang ke-9, terjadi pertumbuhan rohani, pengenalan yang benar akan Allah. Kata Tuhan di situ adalah YHWH, Yahweh, Yehova. Dengan kata lain dia bilang, dari kreator, dari pencipta, dari sumber segala kehidupan, dari yang ada, dari yang sudah ada, dan yang akan tetap ada, Alfa dan Omega, inilah saya dapat pertolongan. Yang kedua, berkat Tuhan atas saya akan tetap sama di musim apapun. Tapi ingat, mulailah proses pemulihan itu dengan menerima damai dari sorga. Biarkan dia mengangkat ketakutan. Mulailah proses pemulihan itu dengan mengubah prioritasmu, dan engkau akan mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Demikian renungan dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.